Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Octavia Kristiani Meka, NIM 2103060097 dari Prodi Peternakan Kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme air. Air merupakan molekul penyusun utama dari jaringan tubuh makhluk hidup. 50% dari keseluruhan komposisi tubuh makhluk hidup adalah air. Air berperan sebagai media dari semua proses reaksi kimia biomolekul, organik maupun anorganik dalam sel hidup. Oleh karena itu, ketersediaan air dalam tubuh harus selalu tercukupi dan dalam keadaan seimbang. Artinya, jumlah air yang keluar harus sama dengan jumlah air yang masuk. Jalur pembuangan air dalam tubuh juga saling berhubungan. Ketika udara panas, air yang keluar melalui keringat akan lebih banyak dibanding dengan air yang keluar melalui urin. Sedangkan pada udara dingin, air yang keluar melalui urin akan lebih banyak dibanding dengan air yang keluar melalui keringat. Kekurangan air pada ternak, khususnya pada unggas, ketika unggas kehilangan cairan tubuh sebanyak 10% dari seluruh berat tubuhnya, maka ternak tersebut akan lemah. Dan jika kehilangan cairan mencapai 20%, maka dapat menyebabkan kematian pada ternak unggas. Di dalam darah perlu juga adanya keseimbangan asam basa. Pada air murni, pH-nya netral yaitu 7, sedangkan pH normal darah adalah 7,37 sampai 7,45. Maka dari itu, mekanisme dalam tubuh harus mampu mempertahankan pH darah dalam rentang normal, yaitu melalui mekanisme kompensasi. Mekanisme kompensasi ini melibatkan larutan buffer, paru-paru, serta ginjal. Alat-alat kompensasi pada tubuh pertama yaitu sistem dapur darah atau buffer darah. Di dalam darah terdapat sistem yang mampu mempertahankan pH darah. Ketika terjadi penambahan asam atau basa dalam darah, maka larutan tersebut dapat menetralkannya. Larutan buffer dalam darah terdiri dari H2CO3 atau asam karbonat dan HCO3- atau ion bikarbonat. Dapur dalam darah berasal dari plasma darah dan eritrosit. Plasma darah mengandung asam karbonat dan bikarbonat serta garam natrium yang bertindak sebagai dapur. Sedangkan eritrosit mengandung hemoglobin dan eksihemoglobin dan garam natrium. Untuk mempertahankan pH darah agar tetap normal, maka diperlukan keseimbangan dari kadar asam bikarbonat dan kadar garam bikarbonat yaitu 1:20. Lalu alat kompensasi tubuh yang kedua yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan. Pengaturan keseimbangan pH darah dalam paru-paru terjadi pada proses pernapasan. Makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan zat yang bersifat asam, sehingga jumlah karbon dioksida yang keluar akan mempengaruhi pH darah. Ketika konsentrasi karbon dioksida meningkat, maka pH darah akan menurun, di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa asidosis. Sedangkan ketika konsentrasi karbon dioksida menurun, maka pH darah akan meningkat, di mana peristiwa ini disebut dengan peristiwa alkolisis. Peranan sistem pernapasan dalam mengatur keseimbangan asam basa adalah mengatur kadar H2CO3 atau asam karbonat dalam darah, yaitu dengan mengatur ventilasi atau ekskresi dan retensi karbon dioksida. Alat kompensasi yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam nonfatil dan menggantikan ion bikarbonat. Pembentukan ion bikarbonat ini merupakan hasil ekskresi ion hidrogen dan buffer urin dari produksi dan absorpsi kation amonium. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa melalui absorpsi dan sekresi ion hidrogen dan ion bikarbonat, di mana dalam proses pengaturan oleh ginjal ini terlibat 3 sistem yaitu buffer asam karbonat dan bikarbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonium, di mana ion hidrogen, karbon dioksida, dan amonium akan diekskresikan ke dalam lumen tubulus, di mana tubulus proksimal merupakan tempat utama dari absorpsi
bikarbonat, dan pengeluaran asam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme air di dalam tubuh. Setelah masuk melalui mulut, di dalam tubuh air akan melewati 3 tahapan dan proses penting, yaitu proses penyerapan, penyaluran, dan akan diperbaharui. Sebelum air masuk ke dalam sistem organ dan organ pencernaan, air terlebih dahulu akan melewati pembuluh kapiler dan darah. Sampai tahap selanjutnya, air akan masuk ke dalam sel-sel darah. Air membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk masuk ke dalam sel-sel darah. Selanjutnya, di dalam sel darah, air akan menyebar sehingga nantinya akan dapat disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, air akan sampai ke jantung dan akan membantu jantung memompa darah untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Sampai air akan masuk ke paru-paru, dan di sini akan terjadi proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya akan terjadi di dalam hati, di mana proses ini air akan membantu hati dalam proses metabolisme karbohidrat, lemak, serta protein. Setelah 10 hari atau lebih, maka air akan diekskresikan oleh ginjal dan akan keluar dalam bentuk keringat, uap pernapasan maupun urin. Dalam proses pembentukan urin terjadi 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, absorpsi, dan augmentasi, di mana tahap filtrasi terjadi di dalam Malpighi, tahap reabsorpsi terjadi di dalam tubulus contortus proximal, dan tahap augmentasi terjadi di dalam tubulus contortus distal. Sumber air bagi tubuh ternak berasal dari air minum, air yang terkandung dalam makanan, misalnya pakan hijauan yang masih segar, dan air metabolik. Air metabolik merupakan air yang bersumber dari hasil metabolisme oleh proses oksidasi makanan. Pada hewan hibernasi, air metabolik merupakan sumber air utama dalam tubuhnya. Di sini saya akan menghitung jumlah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram ransum atau makanan. Untuk zat makanan karbohidrat, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 60, rataan nilai kalori sebanyak 400, dan air metabolik per 100 kilokalori sebanyak 15,0. Untuk zat makanan protein, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 42, rataan nilai kalori 400, dan air metabolik per 100 kilokalori 10,5. Untuk zat makanan berupa lemak, air terbentuk oleh oksidasi sebanyak 100, rataan nilai kalori 900, dan air metabolik per 100 kilokalori 11,1. Pertanyaannya, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat, maka dapat dihitung jumlah air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram makanan tersebut. Yang pertama yaitu energi yang dihasilkan dari 100 gram makanan. Untuk karbohidrat, 55 gram dikali 4 akan menghasilkan 220 kilokalori. Untuk protein, 10 gram dikali 4 akan menghasilkan sebanyak 40 kilokalori. Untuk lemak, 20 gram dikali 9 akan menghasilkan 180 kilokalori. Maka total energi yang dihasilkan dari 100 gram makanan adalah 440 kalori. Selanjutnya, air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram makanan. Untuk karbohidrat, 220 dikali 0,150 akan menghasilkan 33 gram air metabolik. Untuk protein, 40 dikali 0,105 akan menghasilkan 4 gram air metabolik. Selanjutnya untuk lemak, 180 dikali 0,111 akan menghasilkan 20 gram metabolik. Sehingga air metabolik yang dihasilkan dari 100 gram makanan adalah 57 gram air metabolik. Selanjutnya adalah air metabolik yang dihasilkan dalam 100 kilokalori makanan.
Untuk karbohidrat, 220 dikali 15 akan menghasilkan 3.300 gram air metabolik. Untuk protein, 40 dikali 10,5 akan menghasilkan 420 gram air metabolik. Dan untuk lemak, 180 dikali 11,1 akan menghasilkan 198 gram air metabolik. Sehingga jumlah air metabolik yang dihasilkan adalah 578 gram air metabolik. Selanjutnya, dalam 100 kilokalori makanan, 578 gram air metabolik dibagi dengan jumlah energi yang dihasilkan, yaitu 440 kilokalori, akan menghasilkan 12,9 gram air metabolik dalam 100 kilokalori, atau 13 gram air metabolik untuk 100 kilokalori energi metabolis. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air berhubungan dengan keseimbangan air dalam tubuh. Keseimbangan air merupakan keadaan ketika air yang masuk ke dalam tubuh, baik itu berupa air minum, air yang terkandung dalam makanan, maupun air metabolik, sebanding dengan air yang dikeluarkan oleh tubuh. Ketika air yang dikeluarkan oleh tubuh lebih banyak dari air yang masuk ke dalam tubuh, keadaan ini dinamakan dengan keseimbangan negatif. Namun jika air yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak dari air yang dikeluarkan oleh tubuh, maka keadaan ini dinamakan dengan keadaan keseimbangan positif. Air yang keluar dari tubuh dapat melalui yang pertama, hilangnya air melalui kulit, yaitu dalam bentuk keringat. Keluarnya keringat dapat membantu mengeluarkan panas tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Banyaknya keringat yang keluar dapat meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh dan temperatur udara lingkungan. Yang kedua yaitu hilangnya air melalui ginjal, yaitu dalam bentuk urin. Banyaknya urin yang keluar dari tubuh dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar protein dalam pakan. Semakin tinggi protein yang terkandung dalam pakan, maka akan lebih banyak urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Hasil metabolisme dari protein merupakan urea yang merupakan racun bagi tubuh, sehingga dalam prosesnya diperlukan air untuk mengencerkannya. Yang ketiga yaitu hilangnya air melalui proses pernapasan, yaitu berupa uap pernapasan, yang biasanya banyak terjadi pada unggas. Pada unggas, jumlah air yang keluar melalui uap pernapasan dapat mencapai sebanyak 40%. Yang terakhir yaitu hilangnya air dalam proses pencernaan, yaitu bersamaan dengan feses. Biasanya ini terjadi karena ada pakan yang mengandung serat, di mana pakan serat ini mempunyai sifat pencahar yang mengakibatkan banyaknya air yang keluar bersamaan dengan feses. Biasanya ini terjadi sering pada ternak sapi. Demikianlah penjelasan tentang metabolisme air yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf.